Nah, ini satu, mungkin kita akan masuk ke topik utama ya, yaitu tentang tes bakat. Manusia itu sebenarnya terbagi dua otaknya, ya, ada sebelah kiri, sebelah kanan ya. Manusia itu yang sebelah kiri, otak kiri, itu bisa lihat ya, dia hidup dalam dua kondisi yang berbeda. Satu yang di dalam kotak-kotak kabin yang terstruktur, yang rapi, ya, sadar, matematika, penalaran, habis itu dia jago dalam bahasa ya, terus dia menulis juga jago, membaca juga jago, logikanya juga jago, rupanya sistematis, analitis, kaku. Terus yang sebelah kanan, yaitu orangnya bawah sadar, ya, kreativitas, konseptual, imajinasi, inovasi, intuisi, gagasan, visual, orangnya gambar, ya, musik, bermimpi, fleksibel. Nah, ini dua dunia yang saling melengkapi. Jadi manusia itu yang saya temui itu rata-rata para arsitek memiliki dua-duanya. Jadi kalau kita terlampau dominan otak kiri, misalnya 80% atau 90% otak kiri, itu nanti pekerjaannya pasti jadi insinyur sipil, ya, berhubungan dengan hitung-hitungan, MLP, sipil, itu kebanyakan sebelah kiri biasanya. Ataupun profesi lain mungkin salah kontraktor juga biasanya lebih dominan kiri karena dia berhubungan dengan manajemen orang, bahan, sama waktu. Terus yang sebelah kanan itu biasanya profesi sebagai seniman, pelukis, segala macam. Namun kalau kita terlampau dominan 80% sebelah kanan anak kita, itu nanti jadi seniman dia. Tapi kalau dia 60% sebelah kanan atau 70% sebelah kanan ya, sekitar mungkin 40% sebelah kiri, itu cocok jadi seorang arsitek. Karena dia juga bisa berpikir logika. Karena bangunan yang dia rancang atau dia desain, itu harus bisa dibangun. Nggak seperti seniman yang melukis bangunan bisa terbang, nggak bisa dibangun juga apa-apa, karena itu imajinasi. Karena berupa pajangan, berupa karya seni. Berbeda dengan arsitektur yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Banyak orang tinggal di sana, kalau terjadi apa-apa bangunan bisa berbahaya. Jadi otomatis bangunan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya harus berpikir sebelah kiri, di mana hubungan bangunan itu nggak cuma bentuk, itu berbicara banyak hal ya, berbicara tentang konsep masalah di situ apa aja. Mereka harus menyelesaikan masalah-masalah seperti budget ya, budget ownernya, terus masalah pencahayaan, masalah sirkulasi udara, masalah angin, masalah perawatan gedungnya, ya, masalah kekuatan, ya, terus masalah interiornya, masalah kenyamanan ruangannya, dan lain-lain. Semua masalah itu harus diselesaikan. Sekarang udah zaman-zaman sekarang udah lebih kompleks lagi masalah diselesaikan, sepertinya tentang bangunan hijau, hemat energi, berkelanjutan. Jadi di masa depan itu bangunan itu makin kompleks masalahnya. Jadi kita sebagai orang yang dominan otak kanan atau otak kiri itu punya peran masing-masing di sebuah proyek. Jadi yang mungkin harus dipahami dulu, anak kita itu lebih dominan otak kiri atau otak kanan. Jadi orang otak kiri biasanya bisa kelihatan di sebelah kiri ya, dia suka nanti saya jelaskan di bagian mungkin tes bakat ya. Terus yang sebelah kanan itu bisa lihat dia lebih bebas, suka di alam, suka melukis mungkin, terus suka dengan musik, suka pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan seni ya, terus suka di luar daripada di mungkin yang mana gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini kemarin saya ada suruh ya para peserta untuk mengikuti tes bakat ya, udah dikirim ya semuanya linknya. Terus sebagian saya lihat udah mulai masuk hasil tesnya. Nanti saya akan bacakan ya. Sebelum saya bacakan ke hasil tes kalian, saya mungkin akan jelaskan dulu manusia itu sebenarnya terbagi atas 4 kelompok. Tadi kan otak kita itu ada dua jenis, otak kanan sama otak kiri. Di antara ini manusia itu punya sifat 4 ini. Jadi 4 sifat ini ada sama semua orang. Jadi semua orang punya 4 sifat ini sebenarnya. Cuman kenapa dia bisa dominan salah satu sifat itu karena faktor keturunan biasanya. Kedua karena faktor pergaulan. Pada umumnya orang itu dominannya 2. Ya, 2 kurang dominan, 2 dominan. Misalnya dia dominannya sanguinis, koleris. Terus dia dominannya melankolis, koleris, ya, ataupun koleris, melankolis. Atau dia dominannya melankolis, pragmatis. Jarang saya ngetes, saya udah ngetes ratusan mungkin udah ribuan, itu ada yang dominan cuma satu, misalnya melankolis. Ada beberapa kasus ya, dia cuma satu aja dominan, yang lain nggak dominan, ada, tapi jarang terjadi. Di antara mungkin 1000 orang atau 100 orang muncul 1 orang biasa seperti itu. Orang-orang yang agak unik, dia dominan cuma satu sifat, yang lain tuh nggak ada lagi gitu. Ada juga kasus di mana dominannya sama rata, hasil tesnya sama rata semua. Sanguinisnya misalnya 20, kolerisnya 20, melankolisnya 20, pragmatisnya 20. Ini juga terjadi kadang-kadang. Ya. Atau juga terjadi koleris sama pragmatis tinggi, sedang melankolis sama sanguinis rendah.
Sedangkan kalau berdasarkan penjelasan saya nanti, koleris sama pragmatis itu bertolak belakang. Ya. Nah, di saat kita mengetahui dua sifat yang bertolak belakang ini ada pada dirinya, berarti orangnya itu kemungkinan mudi. Mudi itu hari ini mau buat sesuatu, nanti hitungan jam dia nggak mau buat sesuatu. Jadi hanya gara-gara satu kata dia bisa berubah sifatnya. Itu salah satu penyebab orang mudi. Gitu. Bisa juga dia punya sifat kepribadian ganda. Di dalam dirinya itu ada program kepribadian. Itu membuat dia itu nggak bisa konsisten dengan satu sifat. Jadi saya ilustrasikan dengan warna ya. Ada yang sanguinis, kuning, koleris merah, melankolis abu, terus yang pragmatis hijau. Jadi orang-orang sanguinis itu orangnya pada umumnya, kita jelaskan garis besarnya dulu, hangat, bersahabat, responsif, antusias, ramah, banyak bicara. Terus yang koleris biasanya itu berkemauan keras orangnya, terus independen, terus produktif, terus orangnya juga tegas, ya pemimpin, pemarah. Terus yang melankolis, sifat utama dia itu seperti tone, disiplin, analitis, kaku. Terus yang terakhir, pragmatis, itu kalem, objektif, praktis, humoris, cuek. Jadi pertanyaannya, misalnya hasil tes kalian itu nanti akan muncul angkanya itu berbeda-beda. Yang cocok ngambil jurusan atau profesi insinyur gitu, itu profesi yang mana, yang sifat mana yang dominan. Bocorannya adalah melankolis itu harus punya. Karena orang melankolis itu biasanya tekun, disiplin, analitis, sama kaku. Jadi orang-orang seperti ini akan lebih tahan belajar ilmu-ilmu berhubungan dengan skill, ya, karena dia harus konsisten. Skill itu nggak bisa dipelajari dalam satu hari cepat jadi, itu harus perlu proses pelan-pelan diasah jadi gitu. Jadi dia perlu tekun, disiplin, ya, dan dia juga harus menganalisa gitu. Jadi saya akan jelaskan satu persatu sifat mungkin dari melankolis dulu ya, nanti akan ke sifat terakhir itu pragmatis. Nanti kita bisa lihat ya penjelasan ini di diri kita ada nggak, atau teman kita mirip nggak dengan sifat ini. Nah, di situ kita udah bisa menilai anak kita itu ternyata, atau teman kita itu ternyata punya sifat melankolis. Pantesan saya kira banyak orang tua cari saya itu waktu dia konsultasi, mereka selalu khawatir dengan masa depan anaknya. Aku udah lihat hampir 10-9 khawatir. 10-9 khawatir. Di generasi saya, orang tua saya, ya beda sekali dengan zaman sekarang ya. Jadi kita sekolah sendiri ya, ke sekolah sendiri, daftar sendiri, ya, pangkas rambut sendiri, semua sendiri. Nggak pernah, bahkan ke sekolah nggak pernah diantarin. Jadi kita betul mandiri di zaman itu. Jadi zaman sekarang itu kasih sayangnya sangat besar, memang bagus, tapi membuat mereka itu potensinya nggak keluar. Contoh ciri-ciri orang-orang melankolis itu pasti pendiam. Terus tanya lagi, semua arsitek pasti pendiam. Semua arsitek pendiam, dan rata-rata dokter juga pendiam. Jadi ada orang tua yang sifatnya itu sanguinis, dia suka, mungkin profesinya soal marketing ya, marketing produk apa, dia sangat suka berbicara. Anaknya pendiam gitu, dia merasa nanti anaknya itu wah ini nggak punya masa depan nih, enggak gitu. Jadi profesi tertentu memang nggak perlu banyak bicara gitu, kalau banyak bicara gawat, bisa kacau nanti desainnya gitu. Jadi dia perlu diam memang gitu, karena dia perlu berpikir, bukan perlu bicara. Dia nggak mau jualan, karena yang datang saja itu orang, dia nggak perlu bicara aja orang udah cari dia gitu. Nah, ada profesi-profesi yang seperti itu, jadi nggak usah khawatir bagi orang tua yang melihat anaknya kok pendiam sekali ya gitu. Dia akan berbicara di saat yang penting, di saat yang tertentu saja, di saat sesuai dengan frekuensi dia, sesuai dengan ilmu dia. Jadi ada orang seperti itu. Kita ambil contoh ya orang melankolis ya. Dia ciri-ciri utama itu orang-orangnya itu suka kerapian, dia berpakaian selalu menuntut kesempurnaan, terus butuh ketenangan. Di sini kita sudah bisa melihat ya orang-orang yang suka punya sifat melankolis itu ternyata punya sifat-sifat suka ketenangan. Terus sifat yang lain itu yang menonjol itu mendalam dan penuh pikiran, ya. Dia suka merenung sesuatu. Terus analitis, suka mengamati segala hal. Ada misalnya sifat pom bensin, minyak dari mana keluar ya? Pernah nggak kalian berpikir minyak itu dari mana keluar? Kenapa nggak nampak tangki? Kenapa minyak bisa keluar dari tanah? Tangkinya taruh mana? Terus kalau udah tahu tangkinya di bawah, kenapa tangki taruh di bawah? Apa hubungannya dengan tekanan udara? Apa hubungannya dengan suhu? Apa itu minyak itu nggak bisa taruh di atas atau di bawah? Nah, itu kalian akan bertanya itu. Jadi kalau kalian sudah bertanya hal seperti ini, berarti kalian punya sifat melankolis. Hanya orang sifat melankolis suka bertanya seperti ini. Terus serius dan tekun. Terus cenderung jenius. Ya, dianggap jenius di sini mungkin dia suka dengan riset ya, maka dianggap jenius ya. Menciptakan sesuatu baru, eksperimen. Karena semua melankolis itu rata-rata ilmuwan, teknisi, pokoknya berhubungan dengan riset lah gitu. Terus berbakat dan kreatif. Ya, berbakat dan kreatif. Terus filosofi dan puitis, menghargai keindahan,
perasa terhadap orang lain, suka berkorban, penuh kesadaran, dan idealis. Sebagai orang tua, dia menetapkan standar tinggi, ingin segalanya dilakukan dengan benar, menjaga rumah selalu rapi. Ada nggak anak kalian tuh suka rapi-rapi? Atau orang tua suka sekali anaknya itu, dia nggak tahu sesuatu berantakan, orang tuanya suka rapi-rapi. Berarti dia orang tuanya itu melankolis, merapikan barang anak-anak, terus mengorbankan keinginan sendiri untuk orang lain, mendorong intelijensi dan bakat. Bagi dia itu skill ya, ilmu itu penting. Maka dia suka mendorong anaknya tuh untuk punya ilmu. Biasanya orang tua yang melankolis sih ingin anaknya tuh memiliki skill untuk masa depannya. Di pekerjaan, berorientasi jadwal. Biasanya dia terstruktur itu, jam berapa datang, jam berapa pulang, itu semua ada jadwalnya. Perfeksionis, standar tinggi, nah ini yang membuat dia itu kadang-kadang agak stres ya. Dia tampak perfeksionis. Jadi standarnya sangat tinggi, membuat kadang-kadang anaknya bukan sifat melankolis, membuatnya itu agak stres dikejar-kejar oleh standar tinggi. Sadar dengan perincian. Gigih dan cermat, tertib dan terorganisasi, teratur dan rapi. Terus ekonomis, melihat masalah, mendapat pemecahan yang kreatif. Kalau lihat masalah ya dianggap tantangan ya bagi dia. Jadi dia mencari solusi bagaimana memecahkan secara kreatif. Perlu menyelesaikan apa yang dimulai. Nah ini yang paling penting ya. Kita dapat satu pekerjaan ya, dimana kita harus memulainya dan harus diselesaikan. Kalau nggak selesai rasanya nggak puas dan nggak apa. Ini membuat mereka tuh sangat suka di dalam ruangan ya, di kamar dan ruangan untuk melakukan desain, untuk melakukan apapun juga ya profesi dia. Kalau orang melankolis itu akan melakukan itu sampai dapat. Kalau nggak dapat, dia nggak akan puas gitu. Itu membuat dia itu sering lupa makan, sering nggak tidur ya, sering begadang intinya. Nah itu yang ada efek sampingnya. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua harus melihat itu juga gitu. Ataupun kita sebagai temannya ya harus ingatkan dia untuk makan. Suka diagram, grafik, bagan sama daftar. Ini hal yang mungkin juga sering sekali kita lihat ya, di mana orang-orang yang punya sifat melankolis itu suka dengan grafik, bagan, sama daftar. Dan ini dunia-dunia para arsitek ya kan. Kita di dunia kita itu penuh dengan grafik, bagan, sama daftar. Terus sebagai teman, hati-hati dalam berteman. Gak punya banyak teman lagi. Puas tinggal di latar belakang, menghindari perhatian, setia dan berbakti. Mau mendengarkan keluhan, bisa memecahkan masalah orang lain, sangat memperhatikan orang lain, terharu oleh air mata, penuh belas kasihan, mencari teman hidup ideal. Jadi orang-orang kayak gini biasanya intinya adalah nggak punya teman. Dia biasanya mencari teman itu sefrekuensi aja, yang bisa ngomongnya nyambung. Kata nyambung itu adalah ilmunya selevel nggak. Pengetahuan yang dia orang pintar, suka riset, suka baca, suka melihat, suka mengamati. Dia penuh dengan ilmu, otaknya itu udah kayak komputer, penuh dengan data, udah kayak Google ataupun udah kayak AI yang penuh dengan informasi, segala macam informasi ada di otaknya itu. Jadi kalau ada teman yang ngomongnya nggak bisa menyambung dengan pengetahuan yang dia punya, biasanya dia akan sulit untuk berteman sama orang tersebut. Karena orang-orang seperti ini biasanya temannya itu orang-orang tertentu saja, biasanya seperti itu. Karena dia nggak mau menghabiskan waktu. Terus dia cara SMS atau chat ya, dia suka menulis panjang lebar dan berhati-hati karena takut orang salah baca. Pernah nggak kalian lihat orang yang nulisnya panjang sekali, sangat detail ya, dia takut orang salah baca. Nah itu berarti dia punya sifat melankolis. Dia menjelaskan sesuatu itu juga dari hulu sampai hilir, terstruktur gitu. Jadi agak stres dan banyak pikiran. Dari wajahnya apa agak stres biasanya, karena banyak sekali yang dia kerjakan atau banyak sekali yang dia pikirkan di depan. Cara berpakaian, suka memakai pakaian yang kesan rapi seperti kemeja. Terus warna favorit dia suka warna gelap sulam seperti abu, hitam, biru gelap. Kalau kalian menyukai warna gelap, anak kalian suka warna gelap, berarti kalian itu udah pasti melankolis. Karena hanya orang melankolis yang suka warna gelap. Jadi suka foto hitam putih, suka suasana senja, suasana mendung, suasana hujan, suka dengan lagu-lagu yang sendu. Nah, itu berarti ciri-ciri orang-orang melankolis. Karena dia nggak tahan dengan suara-suara runcing, dia nggak tahan dengan suara-suara runcing, nggak tahan dengan keramaian orang yang lalu lalang di mall, dia bisa pusing dia orang lalu lalang. Terus dia kesan rapi ya, ini cara berpakaiannya itu cara ciri kalau dia suka pakai kemeja, rata-rata sih melankolis. Tapi kalau dia suka pakai kaos tapi warnanya gelap, itu juga melankolis. Kalau dia suka pakai kemeja dan dia seorang Tuhan, itu biasanya orang melankolis juga. Karena orang-orang otak kiri itu biasanya suka pakai kemeja rapi yang terstruktur, dikombinasi dengan kolisnya. Terus posisi duduk, suka duduk di sudut
supaya tidak terlihat orang lain serta bisa mengamati orang lalu lalang. Ini yang sering sekali kita aneh lihat orangnya, karena ada orang yang suka di sudut, ada yang suka di tengah ruangan. Jadi kalau kalian seorang desainer interior, desain untuk kafe ya, kafe itu harus punya banyak sudut, karena orang yang suka ngafe itu ada 4 sifat. Paling sering ngafe itu masih orang Sangglis, karena mereka suka bergaul. Tapi orang-orang melankolis juga ngafe mereka. Kenapa mereka suka di kafe? Karena suasana. Mereka suka suasana dan mereka tuh lagi meeting sama klien atau apa. Mereka pasti suka duduk di sudut. Kalau kalian suka misalnya ke suatu tempat nyari sudut untuk diduduki, nanti kalian kemungkinan sifatnya melankolis. Kira-kira salah satunya itu. Terus waktu ngisi minyak ya, ataupun kegiatan-kegiatan apapun juga yang berhubungan dengan sehari-hari, kalian pasti mengamatin gitu. Saking banyak diamatin, itu banyak pikiran, hal-hal yang nggak perlu dikomentari ya. Terus cara berbicara, suka merinci, berbicara hal teknis dan detail. Terus cara makan, teratur memisah jenis makanan yang dimakan dulu. Apakah yang paling enak atau yang tidak enak dulu, makan disusun rapi. Pernah nggak lihat anak kalian tuh lagi makan tuh, dia terstruktur makanannya, dipisah-pisah. Dia makan ini dulu, baru makan ini. Ya, ada orang makannya digabung-gabung. Ada orang yang suka makan di comot-comot makanan orang, ya suka bagi-bagi, sharing-sharing. Dari cara makan aja kita udah tahu dia sifatnya melankolis atau bukan. Terus cara bercerita, menceritakan hal detail sampai tanggal, jam, hari, semua dia ingat. Pernah nggak kalian ketemu teman atau anak kalian itu sangat detail menjelaskan segala hal gitu. Hal-hal yang harusnya nggak diceritakan dia bisa jelaskan sangat detail. Terus cara jalannya, dia sangat hati-hati mengamati sekitar jalur yang dilewati. Dia orang-orang kayak gini, dia penuh dengan kehati-hatian dalam lingkungan dia. Ya, baik itu berteman sama orang, baik itu dia melihat sesuatu. Jadi dia sangat berhati-hati. Jadi orang-orang kayak gini sangat waspada. Jarang sih jalan-jalan dia jatuh karet gitu, jarang gitu. Nggak mungkin gitu. Karena dia mengamati semua hal gitu. Karena saya punya satu tim dulu ya, jatuh ke karet soalnya jalan. Saya nggak tahu gimana cara dia jalan saat jatuh karet. Nanti saya punya klien ya, juga waktu dia keluar dari mobil cium aspal langsung. Karena terlampau heboh dengan nggak mengamati hal sekitar gitu. Terus pandangan kepada orang lain yang selalu berprasangka negatif. Ini kekurangannya, nobody perfect. Jadi ada positifnya tadi gitu banyak, tapi juga banyak negatifnya. Negatif yang paling nggak baik itu dari orang seperti ini adalah semua dianggap negatif. Tapi ingat ya, orang-orang yang berprasangka negatif itu cocok jadi seorang problem solving. Kenapa? Karena problem solving ini adalah orang-orang yang berpikir negatif. Benar nggak? Masalah-masalah bisa muncul. Contohnya kita mendesain sebuah rumah, kita mikirin, ini kalau saya pakai keramik ini yang tinggal di sini, saya terpleset nggak, jatuh nggak? Kalau saya buat ruangan ini, sudut ini berbahaya nggak untuk anak-anak? Terus kalau saya buat ruangan seperti ini, nanti situasi waktu memasak itu gimana? Bisa jauh nggak jaraknya? Terus mobil itu waktu tikung itu bisa terpleset nggak? Atau bisa nabrak orang nggak? Itu semua hal negatif. Atau siap dibangun, bangunnya bisa runtuh nggak dengan struktur yang saya rancang? Kalau nggak negatif, ya dia semua positif, bahaya juga kan? Jadi cara berpikir negatif ini karena ada baiknya juga. Kalau kita tahu kelebihannya itu, ya kita gunakan untuk hal yang baik gitu. Kalau dia jadikan tersudutkan ya, jadi introvert itu, jadi dia nggak mau bergaul sama orang, semua dianggap negatif, hidupnya sangat suram gitu kesannya. Cara berpikirlah jauh ke depan, bahkan sudah memikirkan anak cucu, bahkan nanti mati mau dimakamkan di mana. Memulai perjalanan maupun bisnis baru selalu memikirkan hal-hal buruk yang ujung-ujungnya tidak jadi pergi dan tidak jadi buka bisnisnya. Ini pernah nggak kalian ngalami ini? Misalnya kalian ingin bangun sebuah usaha itu, semua dihitung. Ya hitungan A, hitungan B, hitungan C. Kemungkinan buruknya apa-apa aja, ujung-ujungnya nggak jadi bangun bisnisnya. Karena kalau kalian hitung, atau kalian mau kebras lagi lah intinya. Begitu diajak kebras lagi, kalian hitung berapa tikungannya. Tapi itu nanti situ longsor gimana ya? Macet gimana ya? Terus nanti kalau ini gimana? Ujungnya nggak jadi pergi. Nah, itu sering terjadi. Jadi orang-orang seperti ini, ada kalanya dia full partner yang bisa membuat dia itu bergerak. Kalau dia terlalu banyak teori, terlalu banyak menganalisa, ya itu endingnya nanti ya jadi pemikir doang, bukan seorang pemimpin atau eksekutor gitu. Itu yang dikhawatirkan. Terus posisi pekerjaan yang pas, cocok ditempatkan di belakang layar, mengurus bisnis di bagian internal. Ya orang-orang kayak ini kurang suka ketemu orang biasanya, karena dia sedikit di belakang layar dia lebih suka ya. Terus dia penyakit yang bakal diderita ya, segala penyakit yang berhubungan dengan banyak pikiran seperti penyakit asam lambung, karena banyak pikiran pasti lambung naik masalah, mah dan lain-lain. Jadi ini masalah penyakit yang
terjadi sama orang yang banyak pikiran. Jadi nggak heran ya penyakit ini akan dia derita. Terus cara mengatasi masalah, memetakan masalah dan menganalisa terlebih dahulu baru memberikan solusi. Ada orang yang nggak dianalisa dulu langsung action gitu. Ujungnya nabrak dinding baru mundur lagi kayak membongkar, nabrak mundur. Jadi ketepatan waktu, orang ini sangat tepat waktu dan tidak bosan dengan rutinitas yang monoton. Pernah nggak kalian ketemu orang yang sangat tepat waktu, sangat on time? Saking on time-nya itu dia nggak bosan setiap hari pergi ke tempat yang sama selama 10 tahun, 20 tahun. Karena saya punya teman seperti ini. Dia nggak bosan dengan rutinitasnya. Jam makan, jam tidur, jam kerja, setiap hari melakukan hal yang sama. Nah ini tipe-tipe orang yang disebut konsisten. Terus suasana favorit, menyendiri di dalam ruangan. Terus pertama buka kantor, karena suka dengan kerapian, maka yang diutamakan merekrut switch point untuk merapikan segala hal. Dia nggak tahan dengan segala sesuatu yang berantakan. Kalau kalian lihat tas temannya atau buka tasnya itu rapi kan susunannya, dia udah pasti melankolis. Terus dia punya followernya banyak, tapi dia nggak suka tampil di depan. Dia biasanya kalau dia punya buat konten segala macam, dia tuh nggak mau nampak mukanya, jadi nggak mau nampak. Tapi dia punya banyak follower. Kenapa? Karena dia memamerkan karyanya. Nah, karyanya itu diingat orang. Makanya sering sekali kayak profesi kita arsitek, orang ingat gedungnya, nggak ingat siapa arsiteknya, nggak tahu arsiteknya siapa gitu. Seperti film, kita tahu semua filmnya. Pemain filmnya siapa, kita tahu siapa sutradaranya, siapa pemikir di belakang itu, penulis skenario-nya. Itu orang yang di belakang itu paling penting. Profesi itu kan paling penting. Makanya kalau di sebuah pembuatan film, gaji paling besar ada sutradara. Gaji paling besar itu bisa ratusan miliar. Pemain film paling mungkin 10-20 miliar. Kalau di Hollywood saya tidak bilang ya. Kayak itu. Tapi orang nggak tahu pembuat filmnya siapa. Tapi orang tahu ingat artisnya. Nah itu kira-kira. Sama seperti bangunan. Kalau lagi marah akan ngambek dan tidak mau berbicara pada semua orang, walaupun orang tersebut tidak ada hubungan dengannya. Emosi disimpan di dalam hati. Pernah nggak ketemu orang yang seperti ini? Dimana kalau dia lagi marah, dia itu ngambek sama semua orang gitu. Nggak cuma satu orang yang kena batunya, semua orang kena gitu. Terus dia orangnya pendendam. Ini yang nggak enak juga ya, negatif dari dia, gampang mendendam dan tarik panjang, dan akan mengingat pengalaman negatif seumur hidup. Yang dia ingat itu negatifnya aja. Orang-orang seperti ini punya hal negatif seperti itu. Terus ingatan dia itu sangat tajam pada angka ya. Apabila dia dominan otak kiri, tapi kalau dominan otak kanan, nama orang, nama jalan, dia pasti lupa. Bahkan nama istrinya mungkin bisa lupa deh. Apabila dia didominan otak kanan ya, terus kekurangan dia berpikiran negatif sehingga tidak berani melangkah. Dia perlu orang yang ceria atau sanguinis, memberikan motivasi dengan cara yang tidak menyinggung perasaannya. Karena orang sanguinis ini pintar mengolah kata supaya orang nggak tersinggung dengan kata-katanya. Itu kekurangan orang melankolis kan gampang tersinggung, gampang dendam, ya ingat hal negatif. Jadi dia perlu partner seorang sanguinis. Nah, kira-kira kesimpulan dari sifat melankolis itu seperti itu. Kita sekarang masuk ke sifat sanguinis. Ini sifat yang saling melengkapi. Biasa orang melankolis dia butuh sifat sanguinis sebagai pasangan hidup ataupun partner dia supaya dia melengkapi. Ciri utama orang-orang kayak gini adalah memakai warna baju cerah dan ceria dan sangat antusias memuji orang. Kalian pernah nggak lihat cowok pakai kuning, cowok pakai pink? Itu pasti udah sanguinis. Ya, hanya orang yang pakai warna cerah lah yang punya sifat sanguinis. Kebutuhan hakiki dia itu butuh diperhatikan, cari perhatian, contoh. Jadi tadi berbeda ya, tadi kan butuh ketenangan, ini butuh diperhatikan. Makanya heran dia suka eksis keluar itu, penampilannya suka apa yang menor ya, rambutnya diwarnai kadang-kadang, pakai kontak lens warna biru-biru matanya, suka sosial media dia ya, suka ke kafe, karena dia butuh diperhatikan. Dia ingin orang tahu dia ada gitu. Sifat yang menonjol, berkepribadian menarik. Biasa orang kayak ini punya banyak teman gitu. Suka bicara, rasa humor yang hebat, dia suka bercanda sekali, antusias sekali, ekspresi wajahnya penuh dengan ekspresi lah. Kalau kali melankolis flat gitu kan, agak stres lagi. Percaya diri di panggung. Nah, kalau dia suruh naik ke panggung, suruh dia berbicara, ini sebentar aja dia ngomong capcus gitu. Dan suka di panggung pula itu, penuh rasa ingin tahu, pendengar yang baik. Kelihatan ya, ini betul-betul kebalikan dari sifat tadi. Sebagai orang tua, biasa membuat rumah itu menyenangkan, disukai teman anak-anak, mengubah bencana menjadi humor. Terus di pekerjaan, suka relawan dalam tugas, memikirkan kegiatan baru, kreatif dan inovatif, punya energi dan antusias, mempesona orang lain untuk bekerja.
Nah, dia itu bisa membuat orang tuh, rame-rame ikut kegiatan ini. Dia bisa membuat orang itu terpengaruh. Maka profesi dia itu sangat cocok jadi marketing. Dia bisa membuat suasana pesta jadi hidup, membuat orang yang malas kerja jadi semangat kerja, jadi lebih kreatif, lebih hiduplah suasana kantor gitu. Terus sebagai teman dicemburu orang lain karena dia caper, cari perhatian. Jadi banyak temannya itu cemburu. Bukan pendendam orangnya, dia nggak tarik panjang, dia marah-marah habis itu nggak lagi. Terus cepat minta maaf kalau dia buat salah. Terus mencegah hal membosankan terjadi. Pokoknya dia membuat suasana hidup. Kalau nggak ada dia nggak seru lah pesta-pesta itu. Terus suka kegiatan spontan. Nah, kalau boleh ngajak dia ke manapun juga dia spontan bisa ikut. Karena saya punya satu klien yang punya sifatnya sangat menonjol, sifat dia. Saking spontannya dia bisa ngajak kita ke Batam hanya untuk mungkin makan sup ikan, habis itu terbang balik. Dia bisa kita perjalanan 2 jam hanya untuk lihat sunset, minum jus, habis itu balik lagi untuk kerja. Nah dia bisa kayak itu, saking spontannya. Pernah nggak punya teman seperti itu? Kalau kalian punya teman yang spontan seperti itu, udah pasti sanguis itu. Nggak mikir panjang, pikirannya itu nggak mikirin nanti habis ini mau belok berapa, kerja apa lagi, nggak mikirin. Pokoknya hidup untuk hari ini. Besok itu urusan belakang. Pokoknya hidup ini hari ini nikmatilah sepuasnya. Nah itu cara berpikir orang-orang sanguinis. Terus tulisan SMS dia itu suka nambah emoticon. Pernah nggak ketemu orang yang suka nambah emoticon, smiley ya, yang lucu-lucu, suka pakai line, ya, nggak suka pakai WhatsApp karena kaku dia bilang. Nah itu biasa orang-orang sanguinis itu. Ekspresi wajahnya terlihat selalu antusias mendengarkan kamu berbicara. Pernah nggak melihat orang yang matanya itu berbinar-binar waktu mendengarkan kamu berbicara? Nah saya udah ketemu 2-3 orang seperti itu. Jadi kita melihat wajahnya itu kayak dia sangat antusias ingin mendengarkan. Itu ekspresi alami dari dia. Cara berpakaian dia itu pandai mengkombinasi baju serta menciptakan style fashion sendiri. Maka orang sanguinis itu dia sangat fashionable ya, dan dia cocok jadi fashion designer juga. Terus cara warna favorit dia itu warna cerah ya, bahagia seperti orange, pink, kuning. Itu warna kebangsaan dia lah itu, warna-warna favorit dia. Terus posisi duduk, suka duduk di tengah ruangan supaya bisa menarik perhatian. Kalau tadi kan suka di sudut, kalau ini suka di tengah ruangan karena dia suka cari perhatian gitu. Waktu isi minyak, dia nggak akan mungkin mikirin minyak itu dari mana keluar. Itu buat stres sama dia. Dia akan memikirkan apa? Dia melihat keramaian orang, melihat suasana interior desainnya, terus lihat bunga-bunga yang hidup di kebun taman, terus memikirkan dari mana minyak keluar, itu nggak akan mungkin lah kayak gitu. Terus cara berbicara, pembicara dan pendengar yang baik. Nah, nggak semua orang jago berbicara seperti dia. Terus dalam menasihati atau memotivasi orang sehingga tidak tersinggung. Ini satu kelebihan dia. Dia pandai memilih kata yang tepat. Cara makan ya, sangat menikmati makanan. Peduli pada cara penyajian, kecocokan rasa, tidak mau makan kalau rasanya tidak pas antara sayur satu dengan orang yang lain. Misalnya ayam ini nggak cocok sama perkedel. Dia nggak mau makan perkedel, dia makan ayam. Karena dia rasa perkedel sama ayam nggak cocok. Dan suka ke kafe baru. Ini membuat kafe itu hidup ya karena orang sanguinis. Karena ada tempat-tempat baru, mereka pasti datang untuk nongkrong. Mereka suka mencoba sesuatu baru. Kalau orang melankolis, ambil aman, kan negatif. Takutnya nanti udah pesan nggak enak, ya. Ataupun dia jarang keluar, nggak mungkin dia sering kafe lah. Itu kecuali kalau terpaksa mau jumpa klien gitu, atau jumpa teman. Jadi dia itu pasti akan sering di rumah. Jadi orang-orang cara berpikir sanguinis itu akan lebih suka di kafe. Rumah kedua tuh, mall, kafe itu rumah kedua. Mereka itu suka dengan makanan-makanan baru, tes, dicoba-coba dulu gitu. Nanti kalau nggak enak, nanti besok bisa lain gitu. Jadi semua dicoba. Makanya ada satu teman saya suka foto makanan. Saya pernah tanya dia apa, dia ingin apa, udah enggak. Tujuan dia foto supaya dia ingat kemarin udah pesan apa, besoknya mau pesan apa dia tahu. Jadi orang yang suka foto makanan post ke IG, kemungkinan karena itu dia ingin tahu. Dulu dia pernah makan apa yang dia rasa saat enak ini. Nah dia ingat. Supaya dia ingat ya, dia foto. Karena orang sanguinis punya ingatan yang agak parah ya. Jadi suka menambahkan bumbu-bumbu cerita sehingga kisahnya menjadi lebih menarik dan panjang. Kalau dia cara berceritanya seperti itu. Pernah nggak lihat orang yang sangat antusias bercerita, sangat serunya itu hal-hal detail yang ditambah-tambah bumbu, ceritanya harusnya pendek menjadi sangat panjang, bisa berjam-jam kita mendengar dia bercerita. Nah, gara-gara dia pintar menambah bumbu. Ya, kondisi ceritanya mungkin dia jatuh karena kena jambret. Terus itu ya kesimpulannya. Tapi dia bisa nambah bumbu, prosesnya waktu dia berteriak, minta tolong, waktu apa bisa 2 jam cerita adegan itu. Terus cara jalannya, berjalan dengan keceriaan dan kadang seperti menari dan paling parah terkesan lompat-lompat seperti kelinci. Ya, saya udah ketemu 2-3 orang seperti ini. Dia jalannya tuh kayak kelinci lompat-lompat.
saking dia anggap dia dunianya kayak Cinderella mungkin, yang sangat bahagia gitu. Pandangan kepada orang lain, selalu berpikiran positif dan suka berkenalan dengan orang baru. Pernah nggak anak kita atau teman kita atau orang tua kita atau kita sendiri, kalau lihat orang itu semuanya positif aja, bisa kenalan sama orang di kamar mandi, bisa kenalan orang sama siapapun juga di bar, di kafe, semua bisa jadi kenalan dari teman kita. Nah, ada orang seperti ini, saya udah ketemu banyak sekali orang seperti ini. Dia orang sanguis itu memang kemampuannya seperti itu. Bakat dia itu maka contoh dari marketing. Dia nggak takut ketemu orang. Kalau orang melankolis menelpon orang nggak akan mungkin kalau nggak ada urusan penting. Ya, kalau orang sanguis nggak menelpon orang satu hari bisa mati dia. Ya, kira-kira seperti itu. Cara berpikiran pendek-pendek dan tidak bisa berpikiran jauh ke depan. Nah, ini kekurangannya. Maka dia partneran sama orang melankolis. Orang melankolis memikirkan hal yang negatif dan sangat panjang. Ya, saking panjangnya besok misalnya dia kalau udah meninggal mau dikuburkan di mana, dia udah pikiran dari sekarang gitu. Kalian berpikir seperti itu dan kalian melankolis. Kalau kalian nggak memikirkan hal seperti itu dan pendek-pendek saja, itu kemungkinan kalian sanguinis. Ya, nggak mau dipusingkan dengan masa depan. Posisi pekerjaan pas ya di depan layar, berhubungan dengan berbicara dan bertemu orang baru. Jadi orang-orang kayak gini biasanya kurang cocok di belakang layar, dia akan gampang bosan. Penyakit ya akan sulit untuk sakit ya, karena dia sangat bahagia, dia sering tertawa bahagia kan. Kecuali dia pola makannya buruk, yang mungkin sakitnya karena makanan. Tapi kalau dari salah pikiran itu menyebabkan dia sakit itu akan sulit sekali. Makanya gara-gara pikirannya positif inilah makanya badannya selalu sehat. Cara mengatasi masalah, nah ini kekurangannya akan panik apabila situasi genting, bahkan menangis apabila tabrakan mobil, dia akan membeku daripada banting setir. Pernah nggak kalian lihat orang kayak gini? Dia kalau panik, dia membeku, atau panik, ya dia itulah deh. Karena orang-orang sanguinis biasanya itu gampang panik. Jadi dia nggak bisa berpikir. Kalau panik dia akan nangis biasanya. Jadi nggak bisa berpikir. Dia kondisi urgent, dia itu nggak bisa jadi pemimpin saat urgent. Dia bisa ceroboh, dia bisa panik, ya contohnya soal menyetir, soal banyak hal gitu. Jadi ya orang yang sangat tidak tepat waktu. Orang yang tidak tepat waktu itu karena faktor dari terlampau banyak ritual yang menghabiskan waktu. Sebelum dia berangkat, ritualnya banyak sekali, saking banyaknya itu. Contohnya mau ketemu siapa, dia udah hitung, tasnya harus ini, bajunya harus ini. Dia ngetes bajunya bisa berjam-jam. Belum lagi make up-nya. Nanti belakang mobilnya itu penuh dengan sepatu berbagai ukuran, berbagai bentuk, berbagai fungsi sesuai dengan siapa yang mau dia temui. Jadi sebelum berangkat itu banyak ritualnya. Jadi membuat dia sering terlambat gara-gara itu. Suasana favorit dia itu keramaian di pesta mall. Itu suasana favorit dia. Terus pertama buka kantor, dia pasti ganti wallpaper, warna dinding, ya, tambah bunga, tambah aksesoris supaya jangan monoton, ya, jangan biar ada kehidupan di kantor. Biasanya seperti itu. Jadi orang-orang sanguinis itu suka dengan suasana yang ceria. Terus followernya itu banyak sekali karena dia suka update di sosial media. Seperti saya ceritakan, apapun kegiatannya diupdate. Dia lagi ngapain update. Nah, semua diupdate karena dia kepingin orang memperhatikan dia. Terus kalau lagi marah, hanya marah pada satu orang dan tidak berimbas pada semua orang. Dia kalau lagi marah sama satu orang aja. Enggak seperti yang tadi melankolis ngambek sama semua orang. Terus dendam, emosinya naik turun seperti roller coaster. Ya sebentar nangis, nanti sebentar lagi ketawa, nangis, ketawa. Kalau tadi kan dia datar, terus ya konsisten ya, dia bisa sebulan atau 2 tahun nggak ngomong sama orang pun, dia tahan. Nah, kalau kita mau menyiksa orang sanguinis, ya nggak bicara sama dia, sudah jangan berbicara sehari, itu tahan. Pasti dia nggak sanggup. 1 hari jangan berbicara 1 kata pun, pasti dia nggak sanggup. Itu kelemahan dia. Nah itu siksaan sangat berat bagi dia. Ingatan tidak bisa mengingat parkir mobil di lantai berapa, dan paling parah tidak bisa ingat jalan pulang. Nah, saya udah ketemu satu klien seperti ini, dia nggak bisa ingat jalan pulang. Jadi dia kalau supirnya nggak masuk kerja, dia nyetir, dia suruh office boy di depan dia dari belakang ikutin sampai ke rumah. Padahal jarak rumahnya sama kantornya dekat aja, dia nggak tahu jalan pulang. Terus kalau apalagi parkir mobil, jangan harap dia bisa ingat dia parkir di lantai berapa di mall, dia pasti nggak ingat. Jadi ingatannya itu betul-betul parah. Jadi nggak heran dia sering ketinggalan tas di toilet umum, nanti handphonenya hilang, itu hal yang biasa. Dia orangnya sangat ceroboh dalam segala hal. Maka dia butuh orang melankolis yang sangat memperhatikan setiap detail. Lupa handphone dia ingat, ini ingat, itu ingat, ini ingat. Kekurangan, ceroboh, dia perlu orang melankolis untuk memanajemen hidupnya. Yang ketiga, sifat koleris. Nah ini sifat yang langka juga ya. Kondisi zaman-zaman sekarang ya, saya lihat banyak orang jarang muncul seperti ini.
Terus ciri utamanya itu ya tergesa-gesa dalam segala hal, ya memimpin di saat genting dan menciptakan cara sendiri. Kalau di zaman-zaman perang mungkin ini sifat-sifat ini banyak lahir ini anak seperti ini. Tapi kalau zaman-zaman serba bahagia itu jarang lahir. Terus kebutuhan hakiki dia itu butuh pengakuan. Nah itu, ini hal yang nggak ada di sifat yang lain. Yang lain tadi kan butuh diperhatikan, butuh ketenangan. Kalau dia butuh pengakuan, nggak heran orang-orang seperti ini sering aktif di organisasi, ya, membangun banyak bisnis, terus meriset banyak hal yang nanti ujungnya bisa dipakai oleh banyak orang. Dan dia suka terlibat di politik, ya. Jadi sifat-sifat memang akan sifat ini untuk jadi seorang pemimpin sebuah perusahaan. Terus sifat yang menonjol, berbakat memimpin, dinamis dan aktif, memerlukan perubahan, tidak patah semangat, berkemauan kuat dan tegas, serba bisa, bebas dan mandiri, rela berkorban. Makanya dia bisa jadi pemimpin karena rela berkorban untuk orang banyak. Bahkan dia berkorban meninggalkan banyak hal, ya, kesenangan dia sendiri, ya, hubungan dengan diri dia sendiri. Dia rela berkorban untuk orang lain daripada untuk kepentingan pribadi. Maka dia lebih cocok jadi pemimpin. Terus sebagai orang tua, menetapkan tujuan, memberikan kepemimpinan kuat, tahu jawaban yang benar, memotivasi keluarga atau kelompok, mengorganisasi rumah tangga. Terus yang lain di pekerjaan, berorientasi target. Dia biasanya nggak terlampau diribetkan dengan struktur. Biasanya dia nggak mau tahu gimana kamu menyelesaikannya, penting hasilnya jadinya seperti ini. Kamu mau jungkir balik, mau nggak datang ke kampus atau ke kantor atau apapun juga terserah. Yang penting ending dari pekerjaan kamu adalah ini. Nah itu dia berorientasi target. Dia melihat dari sudut endingnya. Dia bisa lihat di awal, di tengah itu orang yang konsep manajemen, biasanya di akhir dia yang memanajemen. Jadi ada nampak di depan, nampak di belakang aja. Melihat seluruh gambaran, dia menyelesaikan masalah hal pekerjaan itu dia bersifat global. Seperti Google Map, melihat jaraknya berapa jauh, ya, ininya berapa waktu tempuh, masalah itu apa. Dia bersifat global, seperti melihat peta. Habis itu baru diambil sebuah kesimpulan untuk dieksekusi. Terorganisasi dengan baik, menekankan pada hasil, bergerak cepat untuk bertindak, berkembang karena saingan. Dia suka dengan persaingan. Ya, persaingan itu membuat dia itu termotivasi untuk berkembang. Jadi kalau dunia ini nggak saingan, dia malah ciptakan persaingan gitu. Nggak seru ya kalau hanya jadi pemain lokal atau maksudnya nggak seru kalau hanya dia jadi monopoli, menguasai pasar sendirian. Dia suka menciptakan orang-orang baru untuk jadi saingan dia gitu. Ini cara berpikir agak unik, tapi ini terjadi. Jadi kalau nggak ada saingan nggak seru. Jadi kayak ada saling mengejar gitu. Sebagai teman, tidak perlu teman. Biasa orang kayak ini, satu orang bisa mengerjakan 10 pekerjaan orang. Jadi dia tangannya kayak laba-laba, banyak kayak tangannya bisa mengerjakan banyak hal. Mau bekerja untuk kegiatan, mau memimpin dan mengorganisasi, biasanya selalu benar, unggul dalam keadaan darurat. Kalau kondisi urgent, dia akan tampil. Biasanya seperti itu. Orang-orang kolaps ini memang diciptakan untuk kondisi urgent. Jadi kalau kondisi urgent, dia akan tampil sebagai pemimpin dari mereka semua. Jadi kalau kondisi nggak urgent, dia akan pasif gitu. Tapi kondisi udah terjadi sesuatu, dia akan langsung ambil alih dan dia akan memimpin mereka spontan. Terus tulisan SMS atau chat, karena salah satu moto hidupnya adalah time is money, maka SMS-nya sangat pendek, hanya tulisan ya sip, oke. Kalau kalian punya teman yang suka SMS itu hanya 1-2 kata aja, jadi kemungkinan dia koleris, karena dia nggak mau sesuatu tulisannya panjang. Terus ekspresinya itu gampang senyum, gampang serius. Dia nggak terlampau banyak drama, ya. Dia otomatis fokus kepada pekerjaan atau target yang dia capai. Dia nggak mau banyak mendengarkan orang lain tuh bercerita. Ya, kalau misalnya kita bercerita sama dia ingin ambil kesimpulannya aja. Kamu masalah kamu apa gitu? Jadi kesimpulannya apa? Jadi nggak masuk waktu saya gitu, mendengarkan. Suka memakai pakaian yang setato efisien supaya gampang dipakai dan gampang dilepas. Itu cara berpakaiannya. Jadi kita kalau beli sepatu atau baju, pernah nggak lihat orang yang suka beli sepatu yang nggak ada talinya, beli baju yang nggak ada kancingnya? Maka orang-orang yang CEO itu, ya, jadi bisa lihat ya beberapa pemimpin dunia di dunia startup itu kebanyakan pakai baju itu tuh aja warnanya, karena dia nggak mau habis waktu. Terus dia pakai baju yang gampang dipakai, yang efisien, simple, yang hitam polos, putih polos gitu aja, nggak ada banyak ornamen. Dia warna favoritnya itu yang polos seperti itu, warna putih, hitam dan sebagainya. Terus posisi duduk, suka duduk di area yang gampang keluar, bukan karena ingin cari perhatian, tapi suka duduk di area yang nggak mau membuat, kalau misalnya terjadi apa-apa sama gedung ini, dia gampang keluar. Kalau di pesawat ya tim emergency, ya, karena dia juga suka membantu orang, dia bisa menjadi pemimpin kalau kondisi urgent. Maka dia suka duduk di area-area yang orang lain nggak akan mau duduk situ. Kalau terjadi apa-apa kan itu jadi pemimpinnya di situ.
Nah, dia suka itu, dia suka posisi yang dimana dia bisa bantu banyak orang. Terus waktu ke SPBU, ini orang yang nggak suka antrian. Ini kekurangan dia ya. Ini mungkin satu sifat-sifat yang buruk ya. Tapi membuat mereka itu selalu satu langkah di depan orang. Orang lagi masih ngantri, dia udah motong di depan. Karena dia nggak suka dengan sesuatu yang harus menunggu, ya antrian segala macam. Jadi orang-orang kayak ini kalau kalian melihat ada kota-kota yang serba kejar-kejaran, ya nggak heran orang-orang di kota ini akan menjadi pemimpin di kota lain juga. Karena dia terbiasa dengan serba cepat. Terus cara berbicara, lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Berbicara sangat semangat dan memberikan motivasi pada orang, namun kadang terdengar seperti sombong karena terdengar berlebihan pada sebagian orang yang suka memberikan nasihat yang positif, cara berbicara yang agak ketus to the point ya, dan kurang pandai memilih kata yang tepat sehingga bisa menyinggung perasaan orang lain. Ini satu kekurangan dia, tapi juga kadang-kadang bisa jadi kelebihan di kondisi tertentu. Terus cara makan yang suka makan cepat-cepat sampai memiliki moto hidup makan untuk hidup. Sebagian orang kan ada istilahnya hidup untuk makan, ataupun hidup untuk makan berarti dia setiap hari makan makanan baru, ngetes makanan baru. Kalau ini makan tuh hanya untuk hidup, untuk menyambung hidup, bukan untuk semacam bersenang-senang gitu. Karena dia banyak lagi mau dikerjakan. Kalau bisa tuh makanan itu dalam bentuk pil seperti astronot katanya. Saat makan, semua lauk makanan itu digabung, dicampur supaya cepat siap dan kurang menikmati lezatnya. Jadi makanan yang paling favorit dia itu sebenarnya fast food, yang cepat saji itu, yang kurang sehat itu. Tapi bukan karena dia suka dengan rasanya atau apa, karena dia cepat, efisien. Itu satu kelebihan fast food. Terus cara cerita, dia hanya bercerita kalau ada hal penting. Dia tidak suka bahasa yang tidak penting dan lebih kepada inti. Kalau kita bercerita, kita jangan terlalu basa-basi sama dia. Terus cara jalannya, berjalan bergesa-gesa supaya cepat sampai di tujuan. Terus pandangan kepada orang lain, menghargai orang lain dan menganggap orang lain itu adalah potensi dan pantas diberi kesempatan kedua. Maka dia cocok jadi pemimpin karena selalu menganggap semua orang itu punya potensi yang harus dikembangkan untuk menjadi lebih baik. Cara berpikir visioner dan positif. Walaupun dia tahu kondisinya lagi negatif, dia nggak pernah berpikir negatif. Dia selalu menganggap positif semua kondisi. Paling cocok posisi sebagai leader, ya. Maupun prinsipal, karena dia selalu tahu apa yang akan dikembangkan dan arah perusahaan. Penyakit yang bakal diderita mungkin darah tinggi ya, karena gampang marah dan menahan emosi setiap kali melihat orang lain bekerja dengan lambat. Kelemahan dia itu ya nggak bisa melihat orang bekerja dengan lambat. Itu kelemahan dia. Dia kadang-kadang udah kamu lambat gitu aku yang kerjakan. Ujung-ujungnya semua pekerjaan orang dia yang kerjakan sendiri. Dia udah kayak Superman. Cara mengatasi masalah, melihat dari berbagai sudut pandang lalu fokus pada target yang ingin dia capai. Terus orang yang tepat janji dan on time. Terus suasana favoritnya itu suasana yang tenang supaya bisa berpikir jernih karena dia banyak sekali mau dikerjakan. Pertama, buka kantor ya, memprioritaskan hal-hal penting yang perlu dikerjakan dan bisa mengerjakan banyak hal bersamaan. Follower, dia tidak suka mengikuti cara orang dan selalu punya cara sendiri. Nah, ini yang mungkin satu kelebihan menjadi seorang visioner ya. Dia nggak suka follow orang dan menciptakan cara dia. Maka selalu muncullah bisnis-bisnis baru, startup baru, dan yang penuh dengan inovasi. Terus kalau lagi marah, semua orang kena semprot. Emosinya meledak-ledak, namun tidak menyimpan di dalam hati. Kalau tadi melankolis menyimpan di hati, kalau dia nggak menyimpan di dalam hati. Dan gampang lupa pada dendam. Karena kritikan dan cacian dianggap adalah motivasi supaya lebih maju. Dan menganggap kritikan sebagai tantangan. Ini orang-orang seperti itu. Ingatan dia tuh tidak bisa mengingat nama, angka karena cara berpikirnya lebih cepat dari cara berbicaranya. Sehingga terkesan susah mengungkap kalimat yang tepat. Dia otaknya tuh berbeda dengan manusia biasa ya. Dia otaknya sangat cepat. Dia kayak Pentium berapa lah komputer ya. Dia bukan sesuatu yang lama-lama gitu. Dia nggak bisa gitu. Dia nggak bisa hidup di kondisi yang lambat. Dia orang yang sangat cepat berpikir. Dia sangat cepatnya itu kadang-kadang dia malas jelaskan ke kamu atau ke kita. Karena apapun yang udah dia pikirkan, udah panjang sekali, saking panjangnya sangat cepat. Dia udah menganalisis semua data. Tapi suruh jelaskan ulang, dia harus mengulang dari mana gitu. Dan dia itu membuat dia itu kadang-kadang berbicara agak gagap gitu. Karena dia bingung mau ulang dari mana. Kekurangan dia itu terlampau buru-buru dan segala hal ya.
melihat sesuatu itu dari segi global, sehingga dia perlu orang yang membantunya mengerjakan hal-hal detail. Banyak mengorbankan waktunya untuk orang lain. Ini satu kekurangan dia. Buat itu kadang-kadang dia perlu semacam manajemen yang baik. Ya, dia banyak sekali yang mau dikerjakan sehingga dia pintar merintis, tapi nggak kalau pintar memanajemen. Ya, kira seperti itu. Ini sifat terakhir itu pragmatis. Ini ciri-ciri yang serba damai ya. Ciri utamanya itu wajah yang datar, tanpa emosi, hidup santai, serta follower sejati. Oh tadi kan dia nggak follow orang. Nah, ini kebalikan dari koleris tadi. Tadi kan melankolis ada kebalikan dari sanguinis, ya kebalikan ya virtual itu mereka saling melengkapi sebenarnya. Terus yang koleris ini kebalikannya nih pragmatis. Dia butuh dibimbing. Kalau tadi dia nggak butuh dibimbing, koleris dia membimbing orang kebanyakan dan dia hanya butuh pengakuan. Kalau ini adalah butuh dibimbing. Sifat yang menonjol, kepribadian rendah hati, mudah bergaul dan santai, diam dan tenang, gitu, sabar dan keseimbangan yang baik, hidup konsisten, simpati dan baik hati, menyembunyikan emosi, bahagia menerima kehidupan, serbaguna, gampang diajak kemanapun juga dia oke aja. Dia follower sejati. Kamu ngajak dia, yuk ikut yuk pangkas rambut, ikut, yuk ikut yuk cuci mobil, ikut. Padahal bukan kegiatan dia, padahal dia punya kegiatan harus dia selesaikan. Tapi karena dia nggak bisa menolak ajakan orang, siapapun ajak dia akan ikut, maka disebut follower sejati. Sebagai orang tua, menjadi orang tua yang baik. Dia menjadi orang tua yang baik karena dia orangnya menyediakan waktu bagi anak, tidak tergesa-gesa, bisa mengambil yang baik dari yang buruk, tidak mudah, tidak marah-marah. Tidak seperti koleris yang gampang marah ya, melankolis yang gampang cemberut, ya, sanguinis yang terlampau cerewet. Ini orangnya penuh ketenangan. Terus di pekerjaan damai dan mudah sepakat, punya kemampuan administratif ya, menjadi penengah masalah, menghindari konflik, baik di bawah tekanan, menemukan cara yang mudah. Terus sebagai teman mudah diajak bergaul, menyenangkan. Terus dia suka menyinggung perasaan orang, pendengar yang baik, selera humor yang menggigit, terus suka mengawasi orang, punya banyak teman, punya belas kasihan dan perhatian. Ini satu contoh, saya punya satu teman yang sifatnya betul-betul banyak, saya dominan pragmatis, dia nggak pernah absen sumbang darah. Dia nggak pernah absen. Pokoknya ada, karena dia punya darah golongan B plus kalau salah, atau B apa itu. Itu kan langka ya darah itu ya. Jadi setiap kali dia diminta itu nggak pernah nolak. Nah, dia orangnya sebenarnya hatinya sangat baik gitu di situ. Siapapun orang itu dia tak bantu. Terus tulis SMS atau chat ya, dia orangnya datar, flat sekali. Ekspresi wajah datar, cara berpakaian datar, warna favorit datar. Terus posisi duduk di belakang karena tidak percaya diri. Waktu kesininya ya ikuti instruksi, ikuti antrian gitu. Terus cara berbicara datar, cara makan datar, cara bercerita datar, cara jalan slow. Pandangan kepada orang lain, berpikiran positif dan wajib didengarkan, dan kasih perhatian. Cara berpikir datar. Posisi pekerjaan yang pas, karyawan yang telah terprogram. Apa yang harus dikerjakan alias tidak banyak memikir dan inisiatif. Jadi kalau kalian ingin merekrut karyawannya, ini kalau sifat ini ditempatkan setelah perusahaan itu jalan, udah punya SOP. Jangan perusahaan baru rintis, suruh orang ini masuk duluan, itu bisa kacau. Ya. Jadi sebaiknya orang-orang pragmatis itu ditempatkan di tempat di mana perusahaan itu udah jalan. Pertama, merekrut karyawan perusahaan baru itu ada koalisnya diperbanyak. Harus koalis, baru melankolis, baru sanguinis, baru pragmatis terakhir. Penyakit yang bakal diterita orang yang tanpa emosi dan selalu bersyukur atas kehidupannya. Penyakit apa ya? Dia orang yang nggak seperti kita yang banyak sekali ambisi, banyak sekali apa yang mau dikerjakan. Dia orang yang sangat flat gitu. Dia sangat santai. Misalnya besok mau kiamat pun hari ini bisa santai nonton TV mungkin. Nah, karena saya punya teman yang seperti ini. Ya, besok ada acara grand opening cafe karena dia seorang desainer gitu. Hari ini dia bisa meninggalkan semua pekerjaannya ke Singapura untuk pacaran. Itu kisah nyata loh. Dia kiranya ngamuk-ngamuk di kantor dan karyawannya nggak tahu apa yang dipesanin sama bosnya. Bosnya udah ke Singapura pacaran. Jadi pada besok udah grand opening gitu. Undangannya belum siap, semua belum siap gitu. Nah, kira seperti itu bisa terjadi. Kok bisa kayak gitu? Karena kita berpikir dia yang benar kan kita benar ya. Nah, kira seperti itu. Karena dia sangat
nggak nggak dibawa tekanan apapun juga, dia nggak ada stresnya gitu, dia sangat santai gitu. Cara mengatasi masalah, menunggu perintah dan instruksi followers sejati. Ini salah satu contoh orang-orang followers sejati ya. Ketepatan waktu ya, yang membuat dia itu sering terlambat itu karena terlampau banyak menemani teman serta terlampau santai di setiap waktu. Pernah nggak ada satu followers sejati itu diajak kemanapun ikut, ya punya teman, kan orang ini kan dia pendengar dari semua orang ya. Dia nggak punya banyak musuh ya, bahkan nggak ada musuh mungkin. Dia punya teman, semua orang dia nggak teman dan orang suka berteman sama dia karena dia pendengar yang baik, dia teman curhat yang baik. Jadi dia akan ikut semua orang, dia terlalu banyak janji sama orang, ujungnya dia terlambat di semua kondisi. Dia bisa terlambat dimanapun juga. Suasana favoritnya itu bersama keluarga. Terus pertama buka kantor pasti ikut saja apa adanya. Dia follower ya, yang sebenarnya yang follower sejati gitu. Terus yang ini kalau lagi marah datar, dia orang yang nggak bisa marah. Dia juga tidak ada emosi, dia nggak ada dendam ya. Ingatannya itu datar juga. Kekurangannya itu ya terlampau slow dan lambat dalam segala hal. Ini satu sifat yang kekurangan, tapi punya kelebihan ya. Semua sifat itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Jadi semua sifat itu pasti punya potensi sendiri-sendiri gini. Si Regan dia punya dominan melankolis sama pragmatis. Sifat utama dia ini. Yang sisanya ini yang 11 ini sama 13 ini pelengkap. Utama dia ini sifatnya ini. Jadi orangnya pemikir ya. Karena sanggusnya nggak terlalu banyak, dia orangnya agak pendiam ya. Terus dia lebih dominan pemikir ya. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar ya. Tadi mungkin saya nggak perlu jelaskan lagi. Pokoknya intinya dia pemikir sama dia orangnya damai. Orang damai ini yang agak sedikit membuat dia itu kerja lambat dan kadang dia slow. Nah ini yang membuatnya kadang-kadang agak sedikit perlu waktu untuk dicambuk-cambuk gitu, diomelin barusan mengerjakan sesuatu. Nah kadang-kadang kekurangan dia seperti itu. Jadi manusia itu memang punya sifat-sifat, ada diciptakan sebagai pemikir, ada sebagai pemimpin, ada sebagai ya orang-orang nggak gampang stres. Ini pragmatis ini orang-orang nggak gampang stres. Orang melankolis itu gampang stres ya. Orang pragmatis nggak gampang stres gitu. Karena sifat yang paling bahagia di sini yang damai ini cuma pragmatis yang nggak gampang stres. Terus orang sanguinis itu sangat penggembira, tapi dia orangnya karena terlampau ekspresionis gitu. Jadi menurut saya seperti itu sih. Terus dia sangat dominan otak kanan ya si Regan ya. Kanannya itu sampai angkanya 9, mendominasi sekali. Dia itu betul-betul visual sekali orangnya. Terus kirinya angkanya cuma 4 doang. Nah, jadi ya kalau dibilang apa profesi yang cocok sama si Regan, ya semua berhubungan dengan gambar. Misalnya, terus dia punya melankolisnya tinggi, ya pemikir habis itu orangnya. Jadi yang membutuhkan banyak berpikir, ya banyak berpikir, kita kan banyak berpikir itu profesi seperti kita arsitek, ya terus mungkin dokter, terus insinyur yang berhubungan dengan otak kanan tapi berpikir. Nah, kalau dokter sebaiknya ke kiri sih, karena kalau dokter itu kan dia bukan visual ya, tapi dia lebih bentuk ke lihat data, lihat analisa data, hasil scan ya. Nah itu sifatnya seperti itu. Pada umumnya sih orang-orang kayak gini sih lebih cocok profesi sebagai desainer atau arsitek. Oke, kita lihat yang lain ya, peserta yang lain. Terus ini ada masuk lagi data yang dari Stephen Wong ya. Stephen Wong dia punya sifat, saya tulis aja lah ya, kolerisnya 18, terus melankolisnya 8, sanguinisnya 3. Wah ini sangat pendiam orangnya nih. Terus pragmatisnya 10. Pragmatis 10. Terus dia punya dominan otak kanan. Kanannya 8, kirinya 5. Berarti dia sifat utamanya koleris. Nah, koleris pragmatis. Orang yang koleris ini adalah pemimpin ya orangnya serba ingin cepat-cepat, nggak suka lambat-lambat. Nah, ini sifat utamanya itu perbandingan dengan pragmatis yang untungnya jauh. Kalau angka ini sama itu bisa gawat. Kalau angkanya sama berarti dia orangnya mudi gitu. Hari ini mau cepet, tiba-tiba hitungan jam mau lambat.
Itu kan jarang yang terjadi, orang cepat-cepat seharian itu. Bahkan orang yang sangat suka dengan cepat itu, kalau disuruh lambat itu nggak akan tahan. Jadi boleh dibilang dia nggak tahan lihat orang yang kerja lambat. Nah, ini masih mending. Ini kalau mau diterjemahkan ke bahasanya itu sifat utama dia ini sebenarnya koles doang gitu. Orangnya ya serba gampang emosi, gampang mau cepet gitu. Itu orangnya pendiam loh nih. Ini orang pendiam dan dia juga ada pemikir gitu. Ada pemikir, suka pemikir. Walaupun nggak gitu banyak, 8 ya mending ya. Ini. Terus dia juga lebih dominan otak kanan. Hanya 8. Jadi kalau dia dominan otak kanan, ada sifat pemimpin, dia akan memimpin dengan visual. Ya. Ada orang yang memimpin dengan data ya. Ini orang yang memimpin dengan visual. Dia punya sifat pemimpin karena dia otak kanan, dia orang yang lebih humble, nggak kaku. Nah, dia menjadi orang yang punya energi yang disukai gitu loh. Tapi sayangnya kekurangan dia itu di sanguinisnya, dia nggak pandai berbicara. Dia bahkan cuma 3 doang gitu. Ini kemungkinan sangat pendiam. Jadi kadang-kadang ujungnya dia kerja sendiri nih. Karena saking nggak pandai berbicara, menjelaskan ke orang, malas berbicara ke orang, ujungnya dia udah lakukan kerjaan semua. Ujungnya dia kerja sendiri, dia Superman. Jadi kekurangan sifatnya. Tapi dia punya banyak kelebihan ya. Jarang orang punya sifat kolerisnya sangat tinggi. Ya. Walaupun kadang ada ya, kayak contohnya si Regan yang punya angkanya 13 ya. Tapi ingat ya, kita lihat dari perbandingan, bukan lihat dari berapa nilainya, ya perbandingannya. Karena dia ada klik 3 kali, kalau ini kan dia nggak klik banyak nih ya, berarti kliknya sedikit. Berarti orangnya konsisten biasanya. Orang yang kliknya cuma, biasa orang-orang koleris itu memang rata-rata orang yang konsisten. Oke, kita lihat sifat yang lain lagi. Amelia, ini ada sifat Amelia. Amelia kolerisnya 12. Melankolisnya 23, wajib memikirkan ini karena perbandingan jauh kali. Terus sanguinisnya juga 15. Pragmatis sanguinis 17. Terus otak kanannya 7, kanan 7, kiri 6. Kalau cewek, kenapa ya? Saya sering tes bakat ke banyak orang. Cewek jarang sekali itu dominan kanannya banyak itu. Kebanyakan dia seimbang. Maka orang bilang tuh cewek itu multitasking. Saya ngetes gitu banyak, mereka selalu dekat-dekat aja jalannya. Kiri sama kanan itu selalu seimbang. Jadi kalau dari hasil tes ini, kolerisnya dia paling dominan melankolis. Ya, 23. Bayangkan perbandingan sama sifat yang lainnya, dia paling dominan 23. Jadi orang ini pemikir. Sanguinisnya itu 17, lumayan cerewet orangnya. Walaupun nggak terlalu cerewet. Tapi intinya biasa orang melankolis itu kan pendiam itu. Tapi dia punya sifat sanguinis gitu. Nah, ini 2 sifat yang boleh dibilang saling bertolak belakang, tapi dia punya dominan 2 sifat ini. Jadi ada kalanya dia sangat cerewet, ada kalanya sangat detail, sangat perfeksionis. Ya. Karena orang sanguinis itu kan sangat, kadang-kadang boleh dibilang belepotan ya, agak sedikit berantakan ya. Kamarnya karena juga agak sedikit berantakan ya. Tapi kalau orang melankolis kan dia kehati-hatian, kerapian. Ya. Jadi 2 sifat yang bertolak belakang. Satu yang suka warna-warna cerah, satu lagi suka warna gelap. Maka waktu ngetes ini ngisi, jangan lagi moodnya lagi ngisi yang apa gitu. Jadi betul harus tenang, milih gitu loh. Betul-betul jangan sembarangan klik. Karena ini menentukan sifat kalian gitu. Jadi biasanya orang yang punya sifat melankolis itu jarang bersifat sanguinis karena ini bertolak belakang. Tapi hampir mendekati, walaupun nggak terlalu banyak ya. Tapi selisihnya sekitar 6 ya. 6 masih jauh sih sebenarnya. Intinya dia sifat melankolisnya paling tinggi di antara semua. Ya, coba tadi kan ada hasil saya bacakan semua detailnya. Dia lebih mana? Kalau saya lihat dia sebenarnya lebih dominan melankolis sih. Ya, orang melankolis itu ya suka warna gelap gitu. Kalau orang sanguinis suka warna cerah. Coba dilihat mana yang lebih dominan. Ya, bisa aja sifat sanguinis ini muncul karena hari Minggu ya lagi santai, ngeklik ya. Coba kalau lagi stres itu hari Senin ya, mungkin dia banyakkan dominannya, sanguinisnya hilang semua nih. Nah, kadang-kadang bisa seperti itu. Jadi kita harus kondisi apa mengisinya. Tapi biasanya kalau mengisi berapa kali pun, ya kalau kondisinya benar, walaupun ada kliknya banyak, kliknya sedikit, itu hasilnya persentasenya selalu seimbang. Ya, saya udah tes banyak orang, kalau dia
Misalnya sekali klik dia ragu nih, ada nggak sifat saya di sini ya, dia ngeklik banyak ngeklik banyak kali ini ya. Habis itu dia betul-betul membaca setiap kata, setiap sifatnya, ada nggak sifat saya di sini ya. Ngekliknya jadi sedikit kan. Nah, tapi di perbandingannya selalu sama. Nanti endingnya selalu menelpon lebih dominan ataupun saldonya lebih dominan. Jarang sekali tiba-tiba berubah semua gitu. Jarang sekali terjadi. Karena nggak pernah terjadi. Presentasi webinar hari ini sampai sini aja ya. Mungkin semoga webinar ini bisa membantu para ibu-ibu atau ayah-ayah ya, yang sekarang hari ini bingung anaknya mau diarahkan kemana ya, ataupun anaknya sendiri juga bingung ya, nggak bisa memilih ya, sebaiknya diarahkan dengan cara seperti ini. Karena saya udah coba ini ke ratusan orang, bahkan ribuan mungkin ya, sangat akurat sih ya. Semua penempatan tim segala macam yang saya lakukan selalu benar nih. Kalau orang punya seperti ini, dia lebih cocok jadi apa, langsung lebih kita cepat bisa simpulkan tanpa harus menebak-nebak lagi gitu. Jadi sampai sini aja, selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan ya, semoga bermanfaat untuk kita semua acara webinar hari ini. Salam sejahtera buat semuanya ya.